guys, ketemu lagi nih di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Waktu tuh cepet banget gak sih jalannya, kayak gak kerasa gitu loh. Makanya gue mau encourage teman-teman semua buat selalu pergunakan waktu untuk hal-hal yang baik dan juga benar ya guys. So, yuk kita mulai atur prioritas, bukan hanya buat kuliah dan karir, tapi untuk Tuhan dan keluarga kita juga. Nah, salah satunya adalah mengatur waktu untuk beribadah. Gue mau mengajak kalian yang ada di Bandung buat ibadah onsite nih. Seperti biasa, di hari Minggu pukul 11.30 di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja ya, dan jangan lupa ajakin teman-teman kalian yang lainnya juga. Sekarang, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Enjoy the service guys! Benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus.
Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online Campus Connection. Saya berdoa kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah. Karya penebusan Kristus di kayu salib memungkinkan kita untuk memiliki masa depan yang cerah sehingga kehidupan ini jauh lebih bermakna. Buat kamu yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, welcome. Kita sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Kristus melalui komunitas ini. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kali ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Berbicara secara spesifik kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di setiap negara yang namanya identitas adalah hal yang penting. Di Indonesia ini contohnya kita punya yang namanya KTP. Ada yang namanya paspor, ada yang namanya SIM, dan yang lain-lain yang menggambarkan identitas kita. Untuk melakukan banyak hal diperlukan identitas. Seperti misalnya kita mau naik pesawat ke luar negeri. Oh, perlu paspor sebagai identitas. Untuk mendapatkan layanan di kantor pemerintahan. Oh, perlu ada KTP. Dan bahkan untuk register nomor HP pun kita perlu KTP dan kartu keluarga. Segitu krusialnya sebuah identitas di dalam kehidupan sehingga banyak orang rela melakukan apa saja demi sebuah identitas. Orang bisa memalsukan identitas KTP, orang bisa memalsukan paspor, dan bahkan sekarang ini nggak jarang kita mendengar kisah orang yang memalsukan identitas untuk menipu kartu kredit atau pinjol demi keuntungan pribadi. Iblis dan dunia pun juga selalu berusaha untuk menipu kehidupan kita nih. Kita diajarkan untuk berpikir sesuai dengan apa yang dunia pikirkan sehingga kita berjalan dengan identitas yang palsu atau identitas yang salah. Seharusnya identitas kita didasarkan kepada apa kata Tuhan dan bukan apa kata dunia. Dunia menuntut demi dihargai kita harus beli sepatu yang limited edition. Oh, kita harus beli baju dari desainer atau toko tertentu. Kita harus punya motor atau kita punya mobil dengan tipe tertentu supaya orang memberikan respect pada kita. Gengsi dong kalau pakai yang gak branded. Gengsi dong kalau pakai yang biasa-biasa aja. Kita hang out dengan orang-orang tertentu, dengan orang-orang dari status sosial tertentu. Dengan harapan ya kita bisa ikut naik statusnya. Kita berusaha mencari-cari identitas dengan standar yang dunia tetapkan. Tetapi justru kita jadi kebingungan dengan identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita yang otentik dari Allah. Kita lihat Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya bahwa karya keselamatannya telah tergenapi. Minggu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus. Dan kita merayakan Paskah, di mana Yesus bangkit, maut telah dikalahkan, dan kita diselamatkan. Hal ini sudah kita terima di momen ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah memberikan kita identitas yang baru di dalam diri kita ini. Dan identitas yang baru ini memberikan suatu point of view yang baru juga di dalam kehidupan kita. Bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini teman-teman. Bukan lagi memandang kehidupan dengan point of view-nya dunia. Tapi kita melihatnya sesuai dengan identitas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka point of view kita atas identitas kita adalah sebagai anak Allah. Bukan lagi manusia berdosa yang dibelenggu oleh maut. Mungkin kita sulit untuk melihat hidup kita seperti itu. Kita nggak ngerasa punya hidup yang seperti anak Allah. Kita belum bisa berperilaku dan berkata-kata seperti demikian. Tetapi ketahuilah teman-teman, kalau Kristus tinggal di dalam kamu, maka kamu akan beroleh kekuatan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kamu lakukan di dunia ini. Inilah titik awal kita untuk mengerti dan mengalami pembaharuan serta perkembangan rohani di dalam hidup ini. Kita lihat kembali ke Alkitab kita, Galatia pasal yang kedua,
ayat 19b sampai dengan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Disebutkan barusan di sini teman-teman, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kedengarannya biasa aja, tetapi ini suatu statement yang luar biasa dari Paulus. Aku tahu aku ada di sini, kamu bisa lihat aku ada di sini, tetapi ini bukan lagi diri aku sendiri loh yang hidup. Kita disatukan dengan Kristus, di mana kita telah disalibkan bersama dengan Dia. Disalibkan bermakna dimatikan. Ketika seseorang disalibkan, artinya diri mereka yang lama telah mati. Ketika kita menerimanya dan membiarkan Kristus hidup di dalam kita, Dia mematikan kehidupan kita yang lama. Dia mematikan identitas kita yang palsu. Dan kemudian Dia memberikan kepada kita identitas yang baru di dalam Tuhan. Paulus bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Proses pertumbuhan rohani dimulai dari kematian rohani. Banyak orang tidak mengalami kemajuan secara rohani karena mereka membiarkan manusia lamanya tetap hidup. Hanya ketika kita sadar kalau manusia lama kita telah mati, maka kita bisa bebas untuk hidup, menikmati keberadaan diri kita yang baru. Kita bebas untuk menjalani hidup dengan identitas yang baru yang Tuhan berikan. Banyak dari kita tidak mengalami pertumbuhan hanya karena kita tidak tahu bahwa kehidupan lama kita ini telah mati, telah disalibkan bersama dengan Kristus. Anak muda, terima Yesus, tetapi tetap cinta dengan kehidupannya yang lama. Ada. Anak muda, terima Yesus, tetapi tetap memelihara rasa takut dan khawatir. Ada. Yang tetap dengan egonya masing-masing, yang tetap dengan gaya hidup yang lama, yang tetap dengan cara pikir yang lama. Ada. Roma pasal yang ke-6 menjelaskan bahwa kita ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Diri kita yang lama telah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Dia, dan bangkit bersama Dia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan identitas yang baru. Allah tidak lagi melihat dirimu sebagai pendosa, tetapi engkau adalah orang yang dikuduskan. Oleh karena itu juga, diperlukan respon dari kita dalam menerima anugerah ini, yaitu penundukan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam Kristus ada pikiran yang terus-menerus diperbaharui. 1 Korintus 2 ayat 15-16 tertulis seperti ini. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia. Namun kami memiliki pikiran Kristus. Dengan kata lain, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Iblis gak pengen kita sadar bahwa kita adalah manusia yang baru. Kenapa? Karena jika kita sadar, jika kita mempercayainya dan kita mulai bertindak dengan identitas yang baru tersebut, maka iblis akan kehilangan pengaruhnya atas kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, kita adalah orang-orang yang merupakan pemenang karena kita berjalan di dalam identitas yang Dia berikan serta kita bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana saya bisa menerima dan mengalaminya secara pribadi di dalam kehidupan saya? Semua ini dimulai dengan iman percaya kita kepada Kristus. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus percaya bahwa aku atau manusia yang lama itu telah mati. Ini termasuk juga semua kebiasaan kita yang lama. Jadi kita gak lagi berpikiran, saya ini orang yang depresi. Karena ini bukan identitas kita. Memang mungkin kamu sedang mengalami rasa tertekan yang berkepanjangan, tetapi damai sejahtera Allah ada untuk kehidupanmu. Kamu gak perlu lagi berpikiran, wah saya ini pecandu narkoba. Ya mungkin narkoba bisa jadi mengacaukan kehidupanmu dan pernah mengikat kamu, tetapi itu bukan identitasmu yang dari Tuhan. Kita bisa membuat pilihan yang salah dalam menjalani relasi.
kita bisa membuat pilihan yang salah dalam menjalani perkuliahan. Tetapi bukan berarti kamu menjadi orang bodoh yang selalu salah dan tidak dihargai. Kehidupan kita yang lama telah mati bersama dengan Kristus disalib. Dan kita telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Kita diampuni, kita diakui sebagai anak Allah. Masalah boleh ada, masa lalu boleh sepertinya kelam. Tetapi kita sudah tidak terikat lagi dengan hal tersebut. Ingat teman-teman, itu bukan identitasmu di dalam Kristus. Ini yang akan mengubah cara pandang kita atas diri kita, atas kehidupan kita ini. Bukan melihat segala sesuatu dari masalahnya terlebih dahulu, tetapi kita melihat kehidupan dari kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita melihat diri kita dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Hal yang selanjutnya, kita ini didesain unik di dalam Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus bukan berarti menghilangkan keunikan, bukan berarti menghilangkan kespesialan masing-masing dari kita. Kembali ke ayat Galatia 2 tadi, disebutkan di sini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Perhatikan ini teman-teman, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Masing-masing kita tetaplah pribadi yang unik, yang spesial, yang senantiasa diperbaharui untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kita diperbaharui terus-menerus, semakin baik dari hari ke hari. Dan kehidupan kita semakin mencerminkan Kristus dari hari ke hari. Tuhan gak mendesain kita untuk jadi robot. Dia juga gak mendesain kita untuk mati seperti alat elektronik tanpa listrik. Kita bukanlah kulkas yang baru, yang begitu bagus, tetapi gak dicolok ke listrik. Atau kita juga bukanlah sebuah mobil listrik yang baru, yang mahal, tetapi gak pernah di-charge. Semua itu berubah ketika ada listrik yang dialirkan ke barang-barang tersebut. Kulkas akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendinginkan ketika dia dialiri oleh listrik. Begitu juga mobil listrik dapat digunakan untuk bepergian, untuk berbagai macam kegiatan ketika dia dialiri oleh sumber listrik yang mengisi baterainya. Listrik mengubah alat tersebut dari benda mati menjadi benda yang dapat digunakan dan berguna. Begitu juga kehidupan kita dengan Kristus. Kita punya hidup yang berdampak, kita punya hidup yang maksimal. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi orang lain. Ataupun orang lain pun tidak pernah dipaksa untuk menjadi seperti kita. Kenapa? Karena kita semua ini diciptakan unik di dalam Tuhan. Tuhan mendesain kita dengan pas. Dia berikan modal di dalam kehidupan kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan ini. Tuhan tahu dia panggil kamu untuk jadi chef. Ya, dia juga menyediakan modal itu di dalam kehidupanmu. Tuhan tahu dia ciptakan kamu untuk jadi penyanyi. Ya, dia juga yang memberikan kemampuan itu. Tuhan tahu dia ciptakan kamu untuk jadi dosen. Tuhan juga yang memastikan segala yang diperlukan untuk hal ini ada di dalam kehidupanmu. Semua orang diciptakan unik dan diberikan modal sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Dan hal yang terakhir, Kristus harus hidup di dalam kita. Ada perbedaan nih antara kalimat Yesus di dalam aku dan Yesus yang hidup di dalam aku. Kelihatannya mirip sih, cuman ada beda 1 sampai 2 kata gitu. Tetapi ini bukan suatu pernyataan yang remeh teman-teman. Di dalam Galatia tadi menuliskan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang hidup. Ada kata-kata yang hidup. Kebanyakan orang hanya melihat Kristus ada di dalamku. Ya memang benar, ketika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk dalam kehidupan kita. Kristus ada di dalam kita. Tetapi teman-teman, teks Galatia ini menggambarkan sesuatu yang lebih daripada itu. Dalam konteks identitas kita sebagai anak Allah. Bukan saja Kristus ada di dalam kita, lebih daripada itu dia hidup di dalam kita. Hidup. Artinya bukan hanya ada, tetapi juga memberi dampak dan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada hikmatnya ketika kita mengambil keputusan. Ada kuasanya ketika kita berdoa. Ada damainya meskipun kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan. Ketika Kristus ada di dalam kita, surga menjadi jaminan kita. Tetapi ketika Kristus hidup di dalam kita,
maka pertumbuhan itu akan terjadi. Perubahan hidup itu akan terjadi. Kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya diberikan jaminan surga, tetapi juga kita menjalani kehidupan yang maksimal dan kehidupan yang berdampak. Kehidupan rohani kita dipengaruhi apakah Kristus hidup di dalam kita atau tidak. Banyak orang bisa beraktivitas, melakukan sesuatu hal yang rohani, mendengar berbagai informasi dan cerita tentang Yesus, baca buku atau lihat artikel tentang Yesus. Tetapi yang Yesus inginkan, dia bilang, aku ingin hidupku tercerminkan melalui hidupmu. Satu-satunya pribadi yang pernah menjalani kehidupan kekristenan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan coba lihat apa yang dia tawarkan kepada kita. Dia menawarkan untuk kita menghidupi kehidupannya di dalam hidup kita. Dia ingin kita melakukan perubahan. Kamu yang bosan dengan rasa anxious, cemas berlebihan selama bertahun-tahun. Kamu punya Kristus yang hidup dalam dirimu. Dia yang memberikan sukacita melampaui segala kecemasan yang ada. Kamu yang merasa sedang terikat dengan pornografi dan rasanya gak bisa berhenti. Kamu punya Kristus yang hidup dalam dirimu dan sudah menyembuhkanmu. Kamu yang merasa terbatas ketika mengerjakan tugas akhir, come on. Kamu punya Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan dia yang memberikan kemampuan untukmu menyelesaikan semua tugas-tugas tersebut. Fanny Crosby lahir pada akhir abad ke-19 dan mengalami kebutaan sejak lahir. Namun meskipun mengalami kebutaan, Fanny memiliki bakat yang luar biasa dalam menulis puisi dan lagu rohani, sehingga ia menjadi salah satu penyair lagu rohani yang paling terkenal pada masanya dan bahkan hingga saat ini. Iman Fanny Crosby kepada Yesus adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Ia menulis lebih dari 9.000 lagu rohani dan banyak di antaranya masih dinyanyikan di gereja-gereja di seluruh dunia hingga saat ini. Lagu-lagu rohani Fanny tidak hanya indah dan inspiratif, tetapi juga mencerminkan imannya yang dalam kepada Yesus dan keyakinannya bahwa Allah punya rencana untuk hidupnya. Meskipun ia mengalami kebutaan atau keterbatasan secara fisik. Lagu-lagu rohani yang ditulis oleh Fanny terus menginspirasi orang-orang dari segala usia, latar belakang, dan warisan kehidupannya sebagai seorang wanita yang penuh iman dan ketekunan menjadi inspirasi bagi kita semua. Keterbatasan fisik yang ada tidak menghambat dirinya untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu identitasnya yang sejati di dalam Kristus. Hidup dengan iman kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di bagian akhir dari Galatia 6 ayat yang ke-20. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Kristus hidup di dalam kita, hikmatnya dilimpahkan bagi kita. Kristus hidup di dalammu, kasihnya melingkupi dirimu. Kristus hidup di dalam kita, maka kuasanya pasti akan memampukan kita. Kita perlu sadari bahwa manusia yang lama telah mati. Identitas kita yang lama sudah mati. Kita lahir baru. Kita punya identitas yang baru di dalam Kristus. Kita manusia yang baru ini tetap dengan keunikan kita masing-masing. Kita bukan cetakan pabrik yang semuanya sama. Kita punya talenta yang berbeda-beda. Kita punya karakter yang berbeda. Kita punya wajah, tubuh yang berbeda. Satu sama lain kita semua berbeda. Kita diciptakan unik dan Kristus hidup di dalam kita. Bukan sekedar ada, tetapi juga hidup. Dan ini yang akan membawa pertumbuhan rohani di dalam diri kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang membebaskan kami dari maut. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami identitas yang baru. Kami bukan lagi pendosa, tetapi kami adalah orang-orang yang dikuduskan. Kami terima identitas itu daripada Allah. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami unik. Engkau menciptakan kami spesial. Engkau memberikan kami modal, talenta yang berbeda-beda di dalam kehidupan setiap kami. Untuk memastikan kami dapat mencapai tujuan di mana Engkau rancangkan kehidupan kami Tuhan. Kami izinkan Engkau untuk tinggal di dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya sekedar tinggal tetapi Engkau hidup di dalam diri kami Tuhan. Tuhan,
bekerjalah melalui diri kami. Tuhan, bekerjalah di dalam diri kami. Kami pengen lihat ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kami. Kami pengen lihat Tuhan, bukan sekedar keselamatan, tetapi kami juga dapat menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Menjalani kehidupan ini dengan penuh dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kasih Allah yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah yang melimpah di dalam kehidupan keluarga mereka. Bagi orang tua mereka, bagi kakak adik mereka. Ada hikmat Allah yang berlimpah juga di dalam kehidupanmu. Yang memampukan engkau untuk mengambil keputusan di dalam saat-saat yang tersulit sekalipun. Tuhan yang akan menolong engkau. Biar semua pekerjaan tanganmu berhasil, Tuhan yang menjadikan semuanya berhasil, Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman jangan ragu untuk scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini. Ada rekan-rekan pendoa, dan ada para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.